Sobat Makan, balik lagi nih bareng Rini yang bakalan kulineran lagi. Kali ini kita bakalan ke Warkop Agam Ketawa yang berada di Jalan Soekarno-Hatta. Tepatnya di Simpang Lampu Merah Arifin Ahmad. Ayo, penasaran kan dengan menu makanan dan minumannya? Tetap stay di Makan-Makan, melekat sedapnya. Hai Sobat Makan, ketemu lagi bersama Rini di sini, pasnya di Makan-Makan, melekat sedapnya. Oke, kali ini tim Makan-Makan akan memberikan rekomendasi untuk Sobat Makan semua ya, rekomendasi tempat makan dan juga tempat nongkrong nih. Nah, kira-kira kita kemana? Kita akan cobain kuliner di Warkop Agam Ketawa ya. Jadi Rini nggak sabaran lagi nih ya Sobat Makan, pengen nyobain menu makanan yang ada di sini. Jadi nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita masuk. Ayo! Oke, tempatnya emang pas banget nih untuk nongkrong bareng teman-teman. Oh iya, menunya juga banyak banget loh Sobat Makan. Mulai dari menu Nusantara, seperti gado-gado, soto Medan, nasi goreng, dan lain-lain. Terus yang spesialnya di sini tuh ada mie Bangladesh dengan topping telur ayam kampung. Selain itu ada pilihan menu snack yang banyak banget. Gak lupa juga, di sini tuh ada menu minuman yang best seller. Ada teh tarik, kopi Vietnam drip, kopi Sanger, dan masih banyak lagi. Kalau ada event pertandingan bola, di Warkop Agam Ketawa ini bakalan adain nobar loh. Jadi bisa banget nobar dengan teman-teman kamu. Oke Sobat Makan, nah di depan Rini ya, sudah dihidangkan. Tadi ada menu-menu yang udah Rini pesen ya. Nah, ini ada gado-gado. Ya, tadi kita udah pesan nih. Tuh ya, ada gado-gado. Terus Rini juga tadi pesan, nah ini namanya mie Bangladesh. Mie Bangladesh ini adalah menu apa ya, spesial nih di Warkop Agam Ketawa ini pemirsa tuh. Ada telur ayam kampungnya bisa dilihat ya, ada 2 double. Terus ya, kita juga pesan ini yang namanya soto Medan. Udah sama dengan kerupuknya ya. Dan untuk minumannya, kita juga udah pesan teh tarik. Wow, bisa dilihat ya, Sobat Makan tuh. Busanya sampai tumpah-tumpah tuh ya tuh. Nah, ini teh tarik juga minuman khas ya dari Warkop Agam. Dan juga nggak lupa kita pesan kopi yang spesial di sini, yaitu ada kopi Vietnam drip. Ini dia. Tuh. Wow, nanti kita akan campur nih ya Sobat Makan. Nah, oke, langsung aja nih, nggak perlu lama-lama lagi ya, pengen cicipin. Tapi ini pengen cicipin dulu mungkin gado-gadonya ya. Karena ini udah mengundang selera makan Rini nih ya. Kita bisa lihat ya, kalau gado-gado kan biasa ada sayuran, lebih dominan sayur ya. Tuh, ada sayurnya, ada sayur kolmi, terus ada timun juga, dan gak lupa untuk proteinnya tuh ada telur. Oke, Rini mau cobain dulu untuk gado-gadonya ya. Kita pindahin dulu deh biar lebih gampang makannya. Nah tuh ya, kalau untuk gado-gado nih pastinya itu memang dominan sayur ya Sobat Makan. Ada selada juga gitu. Oke, kita akan cobain dulu gado-gadonya. Oh iya, gado-gado juga ada lontongnya nih, tuh ya, bisa lihat ya. Kita akan cobain dulu ya Sobat Makan, gimana sih rasanya dari si gado-gado ini. Karena beberapa tempat kan pastinya beda-beda ya rasa dari kuahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tuh gado-gado kuahnya nggak terlalu pedas ya, kuah kacangnya. Pokoknya pas deh. Kalau misalnya mau pedas itu bisa nambahin cabai. Wah. Jadi untuk karbohidratnya tuh ada lontongnya juga tuh Sobat Makan. Wow. Yang suka sama gado-gado mesti cobain gado-gado di Warkop Agam Ketawa ya. Karena si kuah kacang ini enak banget. Dia nggak terlalu pedas. Jadi karena ini yang pedas agak gimana gitu ya, Sobat Makan makannya. Kok ini tuh pas banget. Oke, kita pinggirin dulu untuk gado-gado. Nah, ini dia. Pengen nyobain mie Bangladesh. Jadi mie Bangladesh ini memang berasal dari Sumatera Utara ya. Tuh, Sobat Makan bisa lihat tuh. Jadi mie Bangladesh ini ada telurnya. Jadi telurnya itu memang langsung dimasukin di dalam piringnya. Jadi itu masih
mentah gitu ya. Tuh, tapi dia langsung masak di atas mie-nya gitu, karena mie-nya kan panas ya sobat makan. Kita bakal ini ya, cobain. Oke. Wow. Mie Bangladesh ini memang lagi ini banget, happening lah ya di Pekanbaru. Jadi kita pengen cobain pastinya dengan telurnya juga. Wah. Nah, tuh. Karena telurnya tuh langsung masak di atas mie-nya sobat makan. Oke. Jadi dalamnya tuh ada sayurannya juga ya, dan juga ada mie. Jadi yang khasnya di mie Bangladesh ini tuh bumbunya. Nah, kita cobain ya. Seperti apa sih rasa mie Bangladeshnya ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Nah, mie Bangladesh ini memang dia terkenal agak pedas gitu ya, tapi pedasnya tuh bukan nyelekit. Dan pedasnya tuh kalau menurut ini tuh masih bisa ditoleransi lah ya sobat makan. Dia nggak terlalu pedas banget tuh, bener nih. Wah, bumbunya enak, bumbunya pas banget, dan juga dia ada sayurnya. Tuh, wah, mantap sih. Pantesan ya, mie Bangladesh ini adalah mie best seller di Warkop Agam Ketawa. Tuh. Enak banget. Jadi ini satu porsi, kalau menurut ini tuh pas ya. Porsinya tuh pas, dan juga mie-nya memang enak, gurih, pedasnya tuh berasa. Tapi bukan pedas yang nyelkit gitu ya, masih bisa kita makan. Apalagi untuk sobat makan yang mungkin agak kurang suka pedas ya. Tapi ini tidak nyelkit gitu pedasnya, jadi pas deh untuk sobat makan semua. Oke. Kita pinggirin dulu untuk mie Bangladesh. Nah, ini pengen cobain soto Medannya. Kita pinggirin dulu ya. Jadi untuk soto Medannya sendiri, sobat makan, dia udah ada dikasih ini cabenya. Jadi kalau misalnya pengen pedas, itu udah ada cabenya juga tuh. Wah. Ini ya. Jadi untuk soto Medan seperti biasa ya. Kuah soto Medan itu dia pastinya gurih itu biasanya. Dia pakai santan ya. Ada telurnya. Kerupuk nggak ketinggalan ya, ada suiran ayam juga, mie ya, mihunnya, dan juga dipakai kol, ada tomatnya juga, dan toge. Nah, ini masih anget-anget ya, apalagi kalau misalnya cuaca dingin. Nah, cocok banget deh kalau untuk soto Medan sendiri ya. Oke, ini kita bakalan coba tuh ya, di pinggir dulu deh biar enak makannya ya. Pakai telur jangan lupa tuh, kerupuk, dan juga suiran dari ayam. Wah, ini kalau misalnya bisa dilihat ya sobat makan tuh, kuahnya tuh kayak seger gitu. Nah, kita pengen cobain untuk mie-nya dulu ya, sama ada suiran ayam dan juga kolnya. Wah, bener, kuahnya tuh seger banget. Jadi kalau misalnya sobat makan tuh pengen pedas ya, bisa ditambahin sama cabenya di sini. Tuh, bisa ditambahin cabai ya, karena untuk kuahnya sendiri tuh udah gurih, menurut ini tuh udah gurih banget. Kalau misalnya suka pedas ya tinggal tambahin aja ya. Enak banget. Dia suka banget sama kuah si soto Medan ini, karena kuahnya tuh udah pakai santan, jadi tuh tambah gurih ya. Enak banget sih. Itu juga porsinya pas. Kalau misalnya kurang bisa tambah nasi. Oke. Masih ada menu yang pengen Rini cobain, dan juga akan coba minumannya. Ada teh tarik dan juga kopi Vietnam Dream. Tapi nanti ya sobat makan, jangan kemana-mana, tetap makan-makan, melekat sedapnya. Setelah makanan berat, terbitlah snack. Ini istilahnya tuh makanan penutup ya. Tapi sebelum kita bakal nyobain snack, ini tuh pengen
minum dulu nih, karena tadi belum sempat minum ya, dan belum sempat nyobain teh tariknya. Nah, ini adalah teh tarik khas dari Warkop Agam Ketawa. Bisa dilihat ya, ini limpahan busa-busanya tuh, wah mantep. Oke, kita aduk dulu biar tercampur dengan rata. Wah, sampai tumpah-tumpah. Wow, ini sampai tumpah-tumpah loh sobat makan. Oke, bismillah, kita cobain ya. Wah, seger. Seger banget, tehnya itu kan udah seger juga ya, dicampur dengan susu kalau teh tarik. Tadi kita lihat proses pembuatan juga ditarik-tarik gitu ya, namanya juga teh tarik. Oke, nanti kita akan cobain kopi Vietnamnya ya, tapi sebelum itu Rini pengen nyobain nasi gorengnya, karena nasi goreng di sini tuh adalah nasi goreng yang rekomendasi ya, dan juga best seller. Nah, ini adalah nasi goreng spesial ya. Bisa dilihat spesialnya apa, karena ada ayam. Selain itu juga di nasi gorengnya bisa dilihat ya sobat makan. Kita liatin dulu deh ya ke pemirsa di rumah nih, biar bisa tuh. Jadi tuh nasi gorengnya ada ayamnya juga ya, karena ini nasi goreng spesial. Dan juga nasi gorengnya sendiri tuh ada sayur-sayurannya, seperti ada wortelnya juga. Dan untuk platingnya ada timun, ada tomat, dan juga selada. Oke, langsung aja cus kita cobain ya untuk nasi gorengnya. Ada bawang gorengnya, nah ini paling buat mantep itu biasanya ya. Oh, ada telur, orak-arik telurnya juga sobat makan di dalamnya. Tuh, kita cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, enak. Kalau malam-malam ya, biasanya tuh kan orang pada nyari nasi goreng. Nah, mesti banget cobain nasi goreng di Warkop Agam Ketawa ini ya. Enak banget, gurih, dia nggak terlalu pedes, dan juga ada ayamnya ya, karena ini nasi goreng spesial. Terus ada sayur-sayurannya di sini, enak banget. Dan juga nasi gorengnya tuh kan kalau kayak gini tuh apa ya, manisnya tuh nggak terlalu, bukan dominan manis sobat makan, dia lebih dominan ke gurihnya. Jadi untuk sambal ataupun untuk cabenya tuh ada terasa sedikit. Enak banget. Wah, kalau ayam nih kayaknya pakai tangan aja kayaknya ya. Wah, ayamnya bisa dengar nggak sih? Tuh, masih crispy. Wah, kita cobain ayamnya. Mantap. Enak banget. Ayamnya tuh udah ada bumbunya, jadi tuh bumbu luarnya tuh berasa, dalamnya juga berasa. Enak. Oke. Selanjutnya kita pinggirin dulu kali ya nasi gorengnya, karena pengen cobain snack yang ada di depan ini. Kita cobain apa dulu ya nih sobat makan, kayaknya dimsum dulu deh, karena dimsumnya nih lumayan menggoda, apalagi dengan plating ada piringnya tuh dari kayak sampan gitu ya. Lucu ya. Oke. Nah, ini adalah dimsum original, terus ada dimsum mentainya juga. Kita cobain di originalnya dulu, tanpa saus dulu ya, karena dia pengen cobain gimana sih rasa si dimsumnya ini. Wah. Wah. Enak banget. Ayam tuh berasa sobat makan. Dan juga ada campuran udangnya gitu. Kita cobain pakai sausnya ya. Kita cocok dulu. Pokoknya kalau ke Warkop Agam Ketawa mesti cobain snack dimsumnya, enak banget. Ayamnya berasa, udangnya berasa juga. Oke, selanjutnya, wah ini nih dimsum mentai. Bisa dilihat ya. Jadi dimsumnya itu di atasnya itu udah ada saus mentainya. Kita cobain langsung aja ya. Tuh, cocol aja tuh. Dimsum mentai nggak kalah enaknya dengan dimsum original. Jadi bagi yang suka mentai, nah cocok banget deh pokoknya kalau di lidah sobat makan semua ya. Apalagi Gen Z nih, biasa kan suka ya yang snack-snack yang kayak gini tuh, kekinian gitu ya. Apalagi ala-ala mentai ya.
rasa. Jadi kalau untuk dimsum mentai itu bedanya ya sobat makan, dia nggak pakai apa sih namanya, rumput laut ya, nori gitu. Nah rumput lautnya kan kalau ini original ada ya. Nah kalau yang untuk di mentainya tuh nggak pakai norinya ataupun rumput lautnya ya. Wah pokoknya mantep abis. Oke, kita pinggirin dulu untuk dimsum mentai. Selanjutnya, sebelum kita cobain burger, ini pengen cobain ini adalah kopi Vietnam drip ya. Jadi kopi Vietnam drip ini itu kopi dicampur dengan kental manis, dan pastinya kita akan campur nanti ya. Jadi itu tadi itu ya sobat makan, sebelum waktu pada saat dihidangkan ini tuh belum ada nih. Jadi tuh perlahan-lahan turun dari si tempatnya ini, karena dalamnya ini udah ada tuh. Jadi dalam itu udah ada kopinya, langsung dicampur airnya dalam ini. Jadi kopi itu langsung turun deh ke bawahnya. Kita pinggirin dulu ya. Oke, ini dia ya. Kopi Vietnam drip. Kita aduk dulu. Wow, tercampur dengan rata ya si kopi dan juga kental manisnya. Mana rasanya? Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, mantep. Ini pada ngiler ya. Ini nggak tidur kayaknya malam nih. Enak banget. Jadi tuh dia apa ya, kalau menurut ini rasanya tuh pas, dia nggak terlalu yang pahit dan juga nggak terlalu manis. Jadi tuh rasanya tuh pas banget, kental manisnya tuh pas banget. Ini enak ya. Bagi yang suka kopi mesti cobain di Warkop Agam Ketawa ini ya, untuk kopi Vietnam dripnya. Oke, kita pinggirin dulu untuk kopi Vietnam drip. Selanjutnya, nah ini nih snack terakhir kita ya sobat makan, ada burger. Nah, burger ini adalah salah satu snack yang apa ya, proteinnya ada, karbohidratnya ada, sayurannya juga ada. Tuh, bisa dilihat ya. Kita lihat dulu mungkin dalamnya ya. Tuh, dalamnya tuh ada ada dagingnya juga. Ya, ada selada, ada timun, tomat, ada kejunya. Keju itu langsung melt ya. Terus ada daging dan juga roti. Dan tidak lupa ada sausnya juga. Jadi kalau misalnya sobat makan mau, langsung aja kita masukin sausnya. Ini saus mentai ya. Langsung kita tuang aja ke dalamnya. Tuh. Wah, mantep banget nih. Oke, langsung aja. Kalau burger enak itu langsung pakai tangan ya. Bismillah. Jadi tuh rotinya tuh ya sobat makan, dalamnya tuh udah crispy. Tuh. Jadi dalamnya tuh langsung dia panggang ya. Jadi ketika kita makan langsung bunyi kerennya tuh dapat banget. Wah. Tuh, dengar gak sih? Bunyi krenyes-krenyesnya. Enak banget. Jadi tuh untuk snack-snacknya di sini yang sobat makan lengkap banget. Jadi tadi ini salah satu aja ya yang Rini pesen. Ada, dia banyak sih. Ada burger juga, terus ada dimsum, ada otak-otak. Pokoknya menunya tuh lengkap. Ini burger enak, ini enak banget sih. Jadi untuk dagingnya tuh berasa dan juga untuk kejunya meltnya tuh sempurna banget. Nah, oke kita minum dulu ya sobat makan. Nah jadi bagi sobat makan nih yang pengen banget datang ke Warkop Agam Ketawa ini, sobat makan bisa langsung datang aja di Jalan Soekarno-Hatta. Itu pas banget di lampu merah Arifin Ahmad. Kalau misalnya dari Arengka arah Panam ya, itu sebelah kiri. Nah, kalau misalnya dari Arifin Ahmad itu lurusan itu udah langsung kelihatan deh. Warkop Agam Ketawa. Kenapa ketawa? Karena kalau kita masuk sini tuh kita bahagia gitu. Bahagia, makanannya banyak dan juga makanannya enak, harganya terjangkau. Oh, kita langsung cobain lagi untuk teh tariknya. Mantap banget ya. Oke, sobat makan, jangan kemana-mana ya. Nanti kita akan balik lagi pastinya. Tetap di makan-makan, wah melekat sedapnya.
Oke Sobat Makan, nah kali ini Rini sudah ditemani dengan pengelola ya Warkop Agam Ketawa dengan Bapak siapa? Obed. Bapak Obed. Bapak Obed sebagai pengelola dari Warkop Agam Ketawa. Nah, kita pengen tanya-tanya nih Bapak Obed ya, pastinya seputar Warkop Agam Ketawa sendiri ya. Nah kan nih unik ya namanya Warkop Agam Ketawa. Itu kenapa ada nama itu gitu, Ketawa gitu? Baik, terima kasih. Agam Ketawa ini mulanya dari Medan. Oke, dari Medan ya? Dari Medan. Jadi ketika kita berkunjung ke Medan, ada yang kita coba, yang sudah buka di Medan kita coba. Ya saya kira menunya bagus juga, bukan baru gitu kan. Nah, jadi dengan nama yang unik, Agam Ketawa ya kita coba buka di Pekanbaru. Jadi ya memang namanya agak unik juga, agak iya benar. Ini membuat kita pengunjung, keluarga, semua level lah, gitu kan, baik orang tua, orang muda gitu, anak-anak, ya membuat bahagia. Iya benar-benar. Apalagi kalau misalnya kita makan itu kan hati kita tuh happy gitu ya. Makanya namanya tuh Warkop Agam Ketawa. Walaupun dia di luar sebelum berkunjung ke sini dalam kondisi yang sulit gitu. Sulit karena mungkin kelaparan gitu Pak ya. Jadi setelah datang ke sini menikmati makanan-makanannya harapan langsung kita seperti happy itu gitu ya. Tapi kalau misalnya Bapak lihat sendiri gimana sih antusiasme warga Pekanbaru nih setelah didatangkan nih dari Medan kan ke sini. Tahun berapa nih Pak? Tahun 2023. 2023 berarti sekitar jalan 2 tahun ya. Iya. Gimana nih? Udah menginjak 2 tahun? Antusiasme warga Pekanbaru nih? Ya, saya rasa alhamdulillah dengan dibukanya selama 2 tahun ini masyarakat Pekanbaru antusiasnya sangat bagus. Mereka keinginan untuk mencoba karena di sini kan kita ada menawarkan namanya mie Bangladesh. Iya, betul. Mie lagi viral-viralnya loh itu ya, mie Bangladesh ya. Jadi mie Bangladesh ini dari sisi nama saja kan sudah unik kan. Iya. Apakah dari Bangladesh? Apakah gitu? ini dari Bangladesh? Ternyata tidak ya? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Ternyata bahannya dari mie Indomie, cuma ada ditambah dengan bumbu-bumbu khusus ya, rempah-rempahnya tuh. Jadi memang rasanya memang maknyos. Bener, dia ada pedes-pedesnya gitu ya kalau mie Bangladesh ini. Jadi begitu dimakan gitu tertinggal tuh rasanya di tengah kita. Bener banget. Dan juga kalau dilihat ya, dia ada di atasnya itu ada topping telur ayam kampungnya ya. Iya, dan itu bukan yang dimasak tapi langsung di atasnya itu dituangin. Itu namanya mie Bangladesh spesial. Jadi dikasih telur separuh masuk di depan di atas. Langsung di atasnya karena kan mie-nya tuh panas-panas tuh ya Sobat Makan. Jadi ketika kita buka itu langsung masak di atas mie-nya gitu. Bener. Ya. Wah, keren sih. Jadi ini mie Bangladesh ini adalah salah satu menu yang andalan di sini ya. Iya. Selain itu apa lagi nih sih, Bang ya, Obed? di sini kan konsepnya ada masakan tradisional untuk anak muda dan juga kalau tradisional kita juga disediakan ketoprak. Ada ketoprak, ada gado-gado tadi Rin pesan cobain juga. Ada mie goreng, nasi goreng. Yang anak mudanya yang kekiniannya itu ada ini. Ada dimsum mentai ya. Enak banget. Jadi kalau misalnya yang memang kalau misalnya biasa orang tua kita nih ya kan suka tuh yang kayak gado-gado karena kan banyak sayurannya gitu ya. Nah biasa anak-anak muda cuma sekarang ini kan agak gimana gitu kalau makan sayur ya. Jadi pilihannya tuh ada dimsumnya juga. Ada dimsumnya, ada burgernya. Ada burger. Jadi harapan kita memang yang berkunjung ke sini keluarga, orang tua, bawa anak-anak. Jadi kalau orang tuanya nggak mau makan mie Bangladesh, kita sediakan tradisional. Betul. Jadi lengkap ya. Lengkap. Benar, jadi menunya bukan hanya mie aja, tapi itu banyak ya, banyak banget. Kalau misalnya pemirsa datang langsung ke sini, itu menunya tuh tebal ya, karena banyak banget untuk menu makanannya dan juga minumannya. Nah, ngomong-ngomong minumannya, ini minuman yang best seller kan kata teh tarik ya. Teh tarik, ada teh tarik, ada teh telur tapai, ada kopi Kopi Sanger ya? Kopi Sanger. Tadi lu cobain kopi Vietnam juga nih. Kopi Vietnam, jadi racikannya memang berbeda dari kopi yang ada gitu. Iya benar. Jadi rasanya itu kopinya benar-benar terasa. Berarti kalau beda kopi Sanger sama Vietnam Drip ini gimana nih Pak? Ya perbedaannya di antara racikannya aja. Racikan kopinya ya. Kopinya jenisnya berbeda juga sepertinya ya. Kadang kan orang ada merasa
kopinya lebih dirasakan. Bener-bener, aku pecinta kopi itu ya. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya tadi udah Rini cobain kopi Vietnam dripnya, dia memang dia pakai kental manis tapi tidak terlalu manis gitu loh. Jadi tuh rasanya tuh pas banget, kopinya pas dan dicampur dengan kental manisnya tuh pas banget, tidak terlalu manis ya. Benar. Jadi kelihatannya tuh kayaknya tadi kan agak banyak kayak kental manisnya, tapi itu nggak manis loh sobat makan. Jadi kopinya tuh masih berasa dan lebih memang dominannya kopinya ya, Pak Obed ya. Jadi walau bagaimanapun kopinya tetap kita timbulkan rasanya. Benar. Wah, ini pokoknya pilihan menunya banyak banget ya. Jadi sobat makan bawa satu rombongan keluarga berbeda generasi itu pas. Karena banyak banget menu yang dapat dicobain. Satu lagi, kita bukanya 24 jam loh. Wow, yang sering begadang. Biasanya kan kalau begadang tuh malam-malam lapar ya Pak Obed ya? Benar, apalagi ada pecinta bola sampai tengah malam. Oh iya benar. Berarti ini biasanya kalau misalnya ada kayak momen-momen bola itu ada... Orang nih, kita buka ini juga, buka Infocus untuk kenyamanan dari... Benar-benar, bisa nobar lah gitu ya. Betul, bisa nobar. Wow, jadi kalau misalnya ada kayak tanding sepak bola itu di sini tuh memang udah langsung ada nobar nih sobat makan. Iya, sudah kita siapkan sediain semuanya. Ya, wah keren banget. Dan juga untuk harga makanannya terjangkau banget. Terjangkau. Kita terjangkau banget. Kita tentu tahu juga kondisi ekonomi kita seperti apa. Benar. Wah, itu ya. Jadi untuk lokasinya sendiri di mana sih ini Pak Obed? Untuk lokasi sangat strategis. Di Jalan Soekarno-Hatta, persimpangan Jalan Arifin Ahmad, pertigaan. Nah, jadi kalau kita mau dari Jalan Arifin Ahmad, pas di ujung lampu merah tinggal nyebrang. Langsung kelihatan ya itu namanya. Kalau kita dari Jalan Nangka dan Tugu Tembusai, pas di lampu merah belok ke kanan. Langsung belok kanan ya. Enak. Kalau misalnya dari Panam, langsung belok kiri. Pokoknya tuh lokasi memang strategis. Pas banget dapat lokasinya ya. Parkirnya luas benar, gitu kan. Benar. Jadi nggak perlu takut ya sobat makan kalau untuk parkirnya sendiri tuh luas banget dan juga bisa lihat ya mejanya tuh banyak ya. Jadi nggak perlu takut kalau misalnya nggak dapat meja di sini karena tuh mejanya banyak banget. Dan juga kalau misalnya mau pesan via online itu bisa nggak sih? Sudah ada ya. Sudah kita lengkapi semua. Jadi memang rata-rata kalau malam kebanyakannya dari banyaknya via online ya, ojek online gitu. Ya mungkin pada malas keluar gitu karena takut malam kali ya. Jadi bisa via ojek online karena 24 jam bukanya. Jadi nggak perlu takut ya. Terakhir nih, media sosialnya ada nggak nih Pak Obed? Oh ada. Instagramnya gitu. Instagramnya tetap kita komit dengan dinama kita Agam Ketawa. Warkop Agam Ketawa. Bisa dicek di Instagram ya sobat makan. Kalau misal pengen tahu mungkin menu-menu makanannya di Warkop Agam Ketawa via Instagram ya. Aduh terima kasih banyak Pak Obed ya. Udah ngundang dimakan-makan ke sini. Kita udah nyobain semua menu-menu makanan dan juga minuman yang ada di sini. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya. Terima kasih juga udah nyempetin ngobrol nih seputar Warkop Agam Ketawa ya. Jadi kita tahu tuh Ketawa ternyata kalau misalnya kita datang ke sini itu kita bahagia. Tetap happy bahagia. Gitu ya. Kayak Rina sekarang udah makan langsung bahagia gitu ya. Pulang juga kita ke rumah kan udah bahagia aja gitu ya Pak Obed ya. Makasih banyak Pak Obed. Sama-sama. Kita mau closing dulu nih ya sobat makan. Terima kasih banyak untuk sobat makan yang udah nyaksiin Rini ya dari awal datang tadi sampai kita ngobrol bareng sama Pak Obed. Terima kasih banyak. Dan Pak Obed kalau misalnya Rini bilang makan-makan, melekat sedapnya gitu ya. Bisa ya? Bisa. Oke. Sobat makan jangan lupa terus saksikan makan-makan hanya di Riau TV. Makan-makan, melekat sedapnya.